Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kori Nur Istorini, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMP Muhammadiyah Purwareja Klampok, Kabupaten Banjarnegara, akan memaparkan tugas koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Yang pertama, pendidikan adalah penuntun. Pendidikan menuntun segala kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Yang kedua, hakikat dari belajar adalah merdeka dan bermain. Kodrat anak adalah bermain. Mengintegrasikan permainan dalam pembelajaran akan menuntun anak untuk menjadi pribadi yang merdeka. Yang ketiga, pendidikan yang berpihak pada murid. Pendidikan haruslah menghamba pada anak. Oleh karena itu, pendidikan disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Yang keempat, pendidikan budi pekerti. Budi pekerti menjadi bagian tak terpisahkan dari pendidikan dan pengajaran. Pendidik harus memberikan teladan yang baik bagi murid. Yang kelima, trilogi filosofi pendidikan. Sering kita mendengar semboyan Ki Hajar Dewantoro, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madya Mangunkarso, Tutwuri Handayani. Dan yang terakhir, menurut Ki Hajar Dewantoro, pendidikan haruslah berasas pada trikon. Pendidikan menebalkan laku anak dengan kekuatan konteks diri anak sesuai dengan asas trikon tersebut, yaitu kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Sebelum mempelajari modul 1.1, pembelajaran yang saya lakukan hanya transfer materi pembelajaran. Siswa untuk menghafalkan yang saya ajarkan tanpa memikirkan bagaimana materi tersebut dipahami oleh anak. Kemudian hanya melihat nilai murid dari aspek kognitif saja. Misal, mereka mengerjakan soal berupa tugas atau ulangan saja. Kemudian jika nilai murid sudah mencapai KKM, dianggap pembelajaran sudah berhasil. Saya beranggapan bahwa ketuntasan dalam penyampaian materi lebih penting daripada memahami karakteristik murid. Dan murid hanya sebagai objek pembelajaran dan kegiatan pembelajaran yang terpusat pada guru atau teacher center. Hal tersebut membuat saya sering merasa gagal atau mengeluh jika banyak murid yang tidak tuntas setelah melakukan evaluasi. Namun setelah mempelajari modul 1.1 tentang pemikiran Ki Hajar Dewantoro, saya menyadari bahwa apa yang saya pikirkan dan saya lakukan selama ini tidak tepat. Seharusnya saya melakukan proses pembelajaran secara menyeluruh, bukan hanya pada aspek kognitif saja, tapi pada aspek afektif, psikomotor, spiritual, sosial, dan budaya. Kemudian, murid bukan lagi sebagai objek pembelajaran, melainkan sebagai subjek pembelajaran yang dapat kita kembangkan minat dan bakatnya sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Murid bebas berekspresi, mengemukakan pendapat, dan berkreasi. Guru harus bergerak sebagai fasilitator pembelajaran. Dalam mengajar, guru harus ikhlas, penuh kesabaran, dengan segala ketulusan hati agar terciptanya lingkungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Dan saya
harus memahami karakteristik murid karena setiap anak diciptakan dengan unik sesuai kodrat yang dimiliki. Hal yang segera saya terapkan dalam pembelajaran di kelas yaitu merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan murid sesuai dengan metode student center. Dan kemudian saya menerapkan pembelajaran abad 21 yang sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu berpikir kritis, kreatif, komunikasi, dan kolaborasi. Dengan berpegang teguh pada konsep memerdekakan anak. Pelajaran tidak lagi menuntut, tapi menuntun, karena tugas guru memberikan tuntunan atau arahan yang baik dan berusaha menjadi teladan bagi murid, baik perkataan dan perbuatan. Dan saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan murid untuk memahami karakter dan latar belakang murid yang berbeda. Sekian pemaparan video dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.